Halo pemirsa, selamat datang di Reportase Weekend. Senang sekali saya bisa menemui Anda di akhir pekan ini di acara favorit kita bersama, itu Reportase Weekend. Mungkin ada sebagian dari Anda pemirsa baru selesai berolahraga pagi ini. Selamat, waduh itu susah sekali dilakukan, tapi memang olahraga harus rutin. Ataupun juga punya rencana untuk jalan-jalan bersama keluarga ataupun teman-teman. Apapun rencana Anda, jangan kemana-mana karena 30 menit ke depan kami akan menyampaikan berita-berita yang sangat menarik tentang diaspora ataupun juga tentang Americana, kisah-kisah Amerika di sini maupun juga dari berbagai mancanegara. So stick around karena ada banyak sekali yang akan kami sampaikan dalam Reportase Weekend kali ini. Tetap aktif secara fisik, cukup minum air dan tidur, dan fokus pada hal-hal positif. Semua ini selalu ditekankan ahli medis dan pelaku industri kebugaran sebagai kunci menjaga kesehatan fisik dan mental. Tapi ada kalanya teknologi bisa ikut membantu mencapai keseimbangan. Merajut yang dulunya diidentifikasi ke kelompok gender atau umur tertentu, kini marak digemari berbagai kalangan di Amerika. Di sejumlah kota besar terlihat fenomena yarn bombing yang bukan sekedar ungkapan seni, tapi juga berperan sebagai medium advokasi dan aktivisme. Bom rajutan warna-warni pun semakin kerap terlihat di berbagai penjuru kota New York. Berbekal tekad menimba ilmu dan mengadu nasib ke Amerika, ketika Abraham bekerja di restoran bertemu dengan seorang YouTuber Brad Conti. Pada akhirnya merubah passion Abraham menjadi konten kreator sosial media. Abraham menjadi salah satu konten kreator sukses di New York. Pemirsa, Anda yang senang ataupun juga selalu menjaga kesehatan dan juga kebugaran, perlu tahu nih informasi ini. Mungkin memang kita selalu perhatian ya dengan kesehatan yang namanya fisik, tapi ternyata kesehatan mental juga penting. Lalu bagaimana sih kita menyeimbangkan antara kesehatan fisik dan juga kesehatan mental ini? Ternyata teknologi juga bisa membantu kita untuk mengatur bagaimana caranya kita bisa menyeimbangkan kedua hal tersebut. Dan pusat-pusat kebugaran serta juga tempat gym ataupun pusat kesehatan ternyata menyediakan fasilitas dan juga teknologi saat ini untuk menyeimbangkan keduanya. Lebih bugar dan sehat mental menjadi harapan banyak orang memasuki tahun baru. Menurut seorang psikolog yang memfokuskan pada optimalisasi hidup pasiennya, banyak faktor bisa membantu. Customized food programs are very important for us now. Having in urban cities the ability to walk outside so that we're becoming more healthy and decreasing the stigma and taboo of mental health is really important. And finally, tech has become very important, so prevalent that telemedicine is something that 75% of us would like to continue doing. Kawasan Studio City di kota Los Angeles, negara bagian California, kini menjadi salah satu pusat kesehatan mental dan fisik yang memanfaatkan berbagai jenis teknologi. Kunci pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki kualitas hidup adalah bahwa beda orang beda pula keperluan masing-masing. We specialize in bioindividuality. So we do biomarker testing to evaluate genetic dispositions, food sensitivities, hormone imbalances, and we have the greatest technologies in the world under one roof, things such as IV therapy, hormone optimization programs, ozone therapy, and cryotherapy even. Selain di LA, pusat kesehatan Next Health juga ada di kota New York dan Maui di Kepulauan Hawaii. Tadinya pelaku industri kesehatan hanya terfokus pada yang disebut sebagai fitness atau kebugaran, yang terfokus hanya pada kesehatan fisik saja. Tapi belakangan semuanya ini kemudian dimasukkan ke dalam wellness atau kesehatan yang mencakup juga faktor emosional dan kesehatan mental. Pandemi COVID ikut memicu perubahan ini. The pandemic has accelerated this. People are waking up to the fact that they're not well and they need means to help them to be well. So we now need to meet people where they are and provide them with the education and the resources in order to be able to do that. Tapi manfaat berbagai inovasi terbaru bakal terasa bahkan setelah pandemi. Because we've only been in this world for 3 years.
not 50 years of experience. The circumstances that we're living in at this point have only been going on for a short amount of time. You cannot look at the housing prices, your stock market. You need to look at your dog, your children, your spouse, to be able to be centered and balanced. Konsultan McKinsey memperkirakan nilai total industri wellness di seluruh dunia mencapai $1,5 triliun dan industri ini tumbuh 5 hingga 10% setahunnya. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Wah, semakin canggih ya pusat kebugaran, ternyata tidak hanya untuk latihan fisik ataupun juga latihan yang namanya angkat beban atau kardiologi atau segala macam itu yang memusatkan kepada kebugaran secara fisik. Namun juga para ahlinya selalu memperhatikan yang namanya kesehatan mental, dan saya lihat juga perkembangannya di Jakarta juga ada yang namanya infus vitamin. Ternyata di sini juga berkembang banyak, pusat kebugaran juga menyediakan hal-hal tersebut. Senang sekali melihat kita selalu positif dan selalu memusatkan perhatian kepada kesehatan kita dan juga kesehatan mental, itu penting sekali. Jangan kemana-mana, Reportase Weekend masih akan membagikan informasi-informasi lainnya. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Kalau punya hobi merajut ataupun juga yang namanya membuat rajutan untuk misalnya shawl ataupun juga untuk selimut ataupun juga topi, banyak sekali kegiatan. Ada yang banyak melakukan hobi tersebut, dan di Amerika ternyata ada fenomena yang namanya yarn bombing. Yarn bombing ini sebenarnya disebut juga sebagai bom rajutan dan bisa dilihat di berbagai tempat, terutama di kota New York saat ini. Yang kita tahu di berbagai tempat di New York cukup banyak tempat-tempat bom rajutan ini terlihat di tempat-tempat publik seperti di taman ataupun juga tempat lapangan basket, dan ada tujuannya tidak hanya untuk menyebarkan yang namanya hobi merajut, tapi juga ini adalah bagian dari aktivisme. Seperti apa sih bom rajutan ini, kita lihat dalam liputan berikut ini. Tidak ada satu definisi tertentu untuk menggambarkan tren yarn bombing. Melapisi jalanan dengan rajutan merupakan gabungan ekspresi seni, grafiti, juga aktivisme dan advokasi. Bagi Naomi Lawrence, pemilik butik di Houston, Texas, hobi yarn bombing terjadi tidak sengaja setelah ia melapisi gagang-gagang pintu dengan rajutan agar tidak dingin saat dipegang. I don't know how many pounds of yarn. I mean, we're somewhere in the 60 pounds of yarn, I think. Perangkai bunga profesional ini dikenal sebagai salah satu seniman yarn bomb terbaik di kota New York. Karyanya yang punya pesan tertentu tersebar di berbagai penjuru kota. Seperti Flowers of the Turtle Island atau bunga Pulau Kura-Kura yang memberi penghormatan kepada warga Lenape, suku asli penghuni Pulau Manhattan, New York. Menurut legenda Lenape, dunia bersandar pada rumah kura-kura dan dipenuhi bunga warna-warni. The last mural that was here, I still have two of the large flowers, like 5-6 foot flowers. The 8-foot dahlia went to Milan for an exhibition, and then it was auctioned off for charity. So I don't know who has it, but it was great that it had a second life. Naomi dan pendukungnya selalu berinteraksi dengan orang-orang yang tertarik. I want to touch, so we try to put them on the opposite side, so when you pass your hand, you don't hurt yourself. Florence belajar merajut di umur 10 tahun, sementara Alex bahkan lebih muda lagi. Keduanya merasa bahwa merajut untuk kota merupakan pengalaman unik. It just really unifies us because we have that common, like no pun intended, but we have like that common thread in common, and we just can create really fun things, especially when you find someone that has like the same like appreciation or aesthetic, and like your minds kind of click. It's very fun when you find that group of people. All the possibilities, like you can make clothing, you can make items for the house,
spread, blanket and stuff like that, baby items, and then this. Lampu, pohon, bangku, jembatan, bahkan patung hangat terselimuti rajutan warna-warni. Mulai dari banteng ikon Wall Street, hingga lampu jalanan yang dihias untuk parade tahunan Pride, ini merupakan bentuk aktivisme yang tenang, memberikan kenyamanan, menghangatkan hati, namun pesannya sampai. Salah satu kekurangannya adalah tidak tahan lama. Hanya beberapa bulan di tempat terbuka, warnanya mulai memudar. Tentu mereka juga harus punya izin dari pihak berwenang atau pemilik properti. Untungnya bagi Naomi, biasanya ia mengantongi izin tahunan. Part of the responsibility of having something in the public domain is the upkeep. Yarn bombing tanpa izin merupakan vandalisme. Walau biasanya kepolisian kota New York sibuk dengan kasus-kasus lain, seniman seperti Naomi selalu memastikan punya izin untuk proyek-proyek mereka. Dari kota New York, VOA. Cukup menarik juga ya melihat fenomena yang namanya yarn bombing ini atau bom rajutan. Ternyata ada di kota New York. Memang pemirsa kalau kita jalan-jalan ke Amerika, di kota-kota New York ataupun juga kota-kota besar lainnya, banyak sekali sesuatu hal yang baru. Sekarang saya pengen ajak Anda ke kota lain di Amerika, yaitu ke kota Atlanta. Di kota Atlanta ini sendiri memang banyak sekali sejarahnya, mungkin dari sejarah settlement-nya Amerika ya, ataupun juga revolusi. Bahkan ada yang juga masa perang saudara, karena Atlanta ini penuh banget dengan sejarahnya di bagian selatan dari Amerika. Dan kita akan berkunjung ke kota Atlanta ini, ada banyak sekali yang bisa ditemui, tapi juga ada loh tempat yang namanya khusus untuk komunitas Asia. Kita ikuti jalan-jalan berikut bersama Reportase Weekend. Ini adalah Atlanta, ibu kota negara bagian Georgia. Di kota ini ada sebuah taman ikonik peninggalan Olimpiade musim panas. Centennial Olympic Park. Luasnya sekitar 22 hektar dan letaknya tepat di pusat kota. Taman dibangun pada tahun 1996 sebagai sarana pelengkap Olimpiade musim panas yang ke-100. Lebih dari 10.000 atlet dari 197 negara berkompetisi dalam 26 cabang olahraga. Walaupun Olimpiade sudah berakhir sekitar 26 tahun lalu, tapi lokasi ini tetap menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke kota Atlanta. You with the family visiting this Olympic Park? Yes. What's the reason you come specifically to this park? Because the history of the Olympic is in Atlanta. Okay. You know what year was it? 1980 something, I'm not sure. 1996. Sebelum menjadi taman yang indah, kawasan ini dulunya kawasan industri yang tidak terawat. Banyak bangunan kosong yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Jika ada event olahraga, beberapa bagian akan ditutup sementara untuk alasan keamanan. Dari Taman Olimpiade, jika ingin mencari makanan dan jajanan khas dari negara Asia, Anda bisa berkendara sejauh 30 menit ke Buford Highway, sebuah ruas jalan yang membelah kota Doraville. Di sepanjang Buford Highway berjajar pertokoan, restoran, supermarket, dan perkantoran. Buford Highway merupakan pusat bisnis bagi warga Doraville dan sekitar. Di sini banyak tempat usaha dan restoran yang dimiliki oleh orang Asia. Karena 16% dari 68.000 populasi penduduk Doraville adalah Asia. Mulai dari supermarket yang menyediakan segala macam bahan kebutuhan belanja, sampai restoran hingga toko yang menjual barang-barang dari negara Asia, seperti Vietnam, Korea, Malaysia, hingga Indonesia, mudah didapat di Buford Highway yang terbentang sepanjang 5 km. Ya, Buford Highway ini tuh kawasan restoran-restoran orang dari berbagai macam negara dan juga ada jual berbagai macam toko-toko Asia. Ya. Yang unik, walaupun kawasan Buford Highway dikenal sebagai tempat belanja bernuansa Asia, tapi tidak ada penamaan khusus untuk kawasan ini. Buford Highway, jadi udah ngerti aja gitu kalau misalnya oh ya Buford Highway gitu. Itu tuh udah terkenal semacam kayak apa ya sebutannya, kalau di kota lain kan kayak Chinatown-nya atau gimana, tapi kita nyebutnya Buford Highway. Dari Atlanta, Georgia, Ronan Zakaria dan Irfan Ihsan, sampai ketemu di 5 kilo berikutnya.
Seru juga kan jalan-jalan ke kota Atlanta, dan di kota Atlanta itu memang terkenal sekali dengan berbagai industri yang besar. Salah satunya kayaknya contohnya perusahaan Coca-Cola, headquarternya ada di Atlanta, CNN juga di Atlanta. Satu kantor besar pemerintahan juga mengenai CDC sering